Kuasa Allah lebih besar daripada kuasa setan. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Namun, ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Namun jika aku mengusir setan dengan jari Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala miliknya. Namun, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandas mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada satu cerita lucu yang disampaikan oleh pengajar kursus kitab suci. Alkisah dalam acara pendalaman Alkitab di lingkungan, di mana setiap umat diminta oleh fasilitator untuk memilih tokoh yang diinginkan dari suatu perikop bacaan Injil yang dibacakan saat itu. Ada yang memilih menjadi Yesus, ada yang ingin menjadi para murid atau menjadi orang banyak. Tetapi ada seorang nenek memilih untuk menjadi setan. Semua umat yang hadir terheran-heran mendengar keputusan nenek tersebut. Ketika ditanya alasannya, nenek itu berkata, "Saya mau menjadi orang yang taat kepada Yesus." Nah, menurut nenek ini, setan itu taat kepada Yesus. Ketika Yesus memerintahkan setan itu keluar dari tubuh orang yang kerasukan, setan langsung dengan segera keluar. Semua umat secara spontan tertawa lucu ketika mendengar alasan nenek. Tidak dapat dipungkiri, kita pun seringkali susah keluar dari zona nyaman ketika Tuhan meminta untuk melakukan kehendak-Nya. Ketika Tuhan meminta untuk mengampuni, kita berkeras tidak mau melepaskan pengampunan. Tuhan meminta melayani, dengan 1001 alasan kita menolak. Hal ini menunjukkan betapa sukarnya manusia melakukan kehendak Allah dengan kekuatan sendiri. Tanpa campur tangan dan kuasa Allah, mustahil bagi manusia untuk keluar dari segala kelemahan dan dosanya.
seperti tertulis dalam Injil Lukas bab 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ketika hidup manusia dipulihkan dari dosa-dosanya dengan kuasa Allah, maka saat itu juga kerajaan Allah hadir di tengah manusia. Hidup ini adalah kesempatan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus agar semakin menyadari bahwa kuasa Allah lebih besar dari kuasa setan. Kuasa Allah memampukan manusia untuk melakukan kehendak Allah. Tindakan nyata manusia melakukan kehendak Allah antara lain dengan rutin menjalin relasi yang intim dengan Allah, rajin membaca dan merenungkan firman-Nya, menghadiri perayaan Ekaristi, bersekutu dengan anggota komunitas, dan bersedia melayani di lingkungan gereja dan masyarakat. Marilah berdoa. Ya Bapa, penuhi hatiku dengan Roh Kudus, agar hidupku tidak kosong, melainkan dipenuhi dengan kuasa-Mu, agar aku mampu melakukan kehendak-Mu. Amin.